Hai anak-anak, semangat belajar matematika hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar menentukan panjang busur lingkaran. Dan hari ini kita akan belajar menentukan luas juring lingkaran. Anak-anak simak video berikut ini dengan baik. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan juring? Ya, juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Pada gambar berikut, juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah BOC, yaitu daerah yang dibatasi oleh jari-jari OB, jari-jari OC, dan busur BC. Luas juring dapat dihitung menggunakan sudut pusat juring tersebut. Pada gambar lingkaran berikut, juring AOB memiliki sudut pusat, yaitu sudut AOB. Kita perhatikan bahwa luas juring merupakan bagian dari luas lingkaran. Untuk itu, hubungan luas juring, sudut pusat, dan luas lingkaran dituliskan dalam persamaan berikut, yaitu sudut AOB per 360 derajat sama dengan luas AOB per luas lingkaran. Nah, dari persamaan di atas, rumus luas juring dapat dihitung dengan cara luas AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Dengan keterangan sudut AOB adalah sudut juring AOB. Luas AOB adalah luas juring AOB. Dan L adalah luas lingkaran. Contoh soal nomor 1. Tentukan luas juring pada gambar di samping. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah panjang jari-jari, yaitu panjang OR, yaitu 6 cm. Jari-jarinya 6 cm. Lalu kita juga ketahui besar sudut ROS, yaitu 60 derajat. Sudut ROS sama dengan 60 derajat. Lalu yang ditanya luas juring pada gambar samping. Kita perhatikan luas juringnya yaitu luas daerah ROS ini, sehingga sama saja mencari luas dari ROS. Kita tuliskan terlebih dahulu sudut dari ROS per 360 derajat dikali luas, yaitu luas dari lingkaran. Lalu kita masukkan angkanya. Sudut ROS besarnya 60 derajat per 360 derajat dikali dengan rumus luas lingkaran, yaitu Pi dikali R kuadrat sama dengan, ini tetap kita tulis 60 derajat per 360 derajat dikali Pi. Nah, untuk menentukan Pi kita perhatikan jari-jarinya. Jari-jarinya 6, berarti Pi yang kita gunakan adalah 3,14 karena 6 bukan kelipatan 7 dikali jari-jarinya sebanyak 2 kali. 6 kali 6. Lalu kita perhatikan di sini antara pembilang dan penyebut bisa disederhanakan, yaitu 60 dan 360. Sama-sama bisa dibagi 60, atau lebih mudahnya karena di sini terdapat angka 0 dan angka 0 kita coret nolnya 1. Nah, sehingga tersisa 6 dengan 36. 6 dan 36 sama-sama bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 1, 36 dibagi 6 6. Nah, lalu kita perhatikan di sini penyebutnya 6 dan terdapat pembilangnya 6, berarti kita bisa mencoret antara pembilang dan penyebut. Nah, 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 6 1. Lalu kita hitung. Penyebutnya 1 dikali 3,14 dikali 1 dikali 6 per 1
sama saja dengan kita menghitung 3,14 dikali 6. Kita hitung 3,14 kali 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. 1 dikali 6, 6 ditambah 2, 8. 3 dikali 6, 18. Terus kita perhatikan angka di belakang koma terdapat 2 angka, berarti kita tulis komanya 2 angka dari belakang, 1, 2. Sehingga jawabannya adalah 18,84 per 1, sama saja dengan 18,84. Satuannya karena ini luas berarti cm persegi. Jadi luas juring ROS adalah 18,84 cm persegi. Contoh soal nomor 2. Luas juring lingkaran yang memiliki sudut 120 derajat dan panjang jari-jarinya 14 cm adalah titik-titik. Nah, kita tulis yang diketahui di dalam soal, yaitu sudut juring. Karena di sini tidak disebutkan nama sudutnya, kita cukup tulis sudut juring sama dengan 120 derajat. Lalu yang kita ketahui panjang jari-jarinya, yaitu jari-jari lingkaran 14 cm. Berarti R-nya sama dengan 14 cm. Yang ditanya luas juring lingkaran, yaitu luas juring. Jawab. Nah, kita cari luas juring. Rumusnya yaitu sudut juring per 360 derajat dikali luas lingkaran, sama dengan sudut juringnya yaitu 120 derajat per 360 derajat dikali rumus luas lingkaran, yaitu pi kali r kuadrat, sama dengan kita tulis 120 derajat per 360 derajat dikali pi kali r kuadrat. Nah, pi nya di sini kita perhatikan jari-jarinya. Jari-jarinya itu 14. 14 itu kelipatan dari 7, maka pi yang digunakan adalah 22 per 7 dikali panjang jari-jarinya 2 kali, yaitu 14 kali 14. Lalu kita bisa mencoret antara pembilang dan penyebut jika keduanya bisa disederhanakan. Di sini terdapat 0 dan 0, kita coret nolnya masing-masing 1. Lalu 12 dan 36 sama-sama bisa dibagi 12. 12 dibagi 12 1, 36 dibagi 12 3. Lalu 7 dengan 14 sama-sama bisa dibagi 7. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Lalu kita hitung pembilangnya terlebih dahulu. 1 dikali 22 dikali 2 dikali 14 per 3. Sama dengan kita hitung 22 dikali 2 sama dengan 44. 44 dikali 14. 4 dikali 4 16. 4 dikali 4 16 tambah 1 17. 4 dikali 1 4. 4 dikali 1 4. Jumlahkan 6 11 6. Berarti penyebutnya adalah 616 per 3, sama dengan kita bagi 616 dibagi 3.
6 dibagi 3, 2. 2 dikali 3, 6. Lalu dikurangi, 6 dikurangi 6, 0. Turunkan satu angka di belakangnya 1, yaitu angka 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita tulis 0. 0 dikali 3, 0. Lalu kita kurangkan, 1 dikurangi 0, 1. Lalu turunkan satu angka di belakangnya, yaitu 6. 16 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 3, 15. Kita kurangkan, 16 dikurangi 15, 1. Nah, sudah tidak ada angka di belakangnya lagi, berarti di atasnya kita beri tanda koma, lalu di bawahnya kita tambahkan 0. 10 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dikali 3, 9. Kita kurangkan, 10 dikurangi 9, 1. Lalu kita tambahkan 0 lagi. 10 dibagi 3, 3. 3 dikali 3, 9. Kita kurangkan lagi. Nah, ini dan seterusnya akan hasilnya seperti ini, dan angka di belakangnya tetap ditulis 3, 3, 3, 3 dan seterusnya. Tapi kita cukup ambil dua angka dari belakang koma, yaitu 205,33. Satuannya sentimeter persegi. Jadi ini adalah hasilnya. Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, anak-anak kerjakan latihan soal berikut ya. Kerjakan dengan cara penyelesaiannya di buku tulismu. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.